Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Baik, bertemu dengan saya dalam bentuk video. Walaupun kita tidak bertatap muka langsung, semoga tidak mengurangi semangat belajar kita bersama. Baik, ini adalah perjumpaan kita yang pertama. Artinya kita belum mengenal sama sekali. Baik, kita perkenalan nama, kemudian cara-cara belajar penjas, terutama penjas dengan saya. Baik, kita mulai dengan yang pertama, yaitu perkenalan nama terlebih dahulu, agar kita saling mengenal, bisa bertegur sapa, dan bisa enak dalam kegiatan proses belajar mengajarnya. Baik, yang pertama yaitu perkenalan nama terlebih dahulu. Nama saya yaitu Arif Nur Kholik SPD, panggilan saya Arif. Kemudian di sini saya mengampu mata pelajaran PJOK atau Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan. Itu untuk yang pertama, perkenalan kita terlebih dahulu. Berikutnya yaitu perkenalan dengan cara belajar penjas, terutama penjas. Karena kalian ketahui bersama, sekarang yaitu terjadi corona yang mengakibatkan mau dan tidak mau kita harus melakukan pembelajaran secara online atau daring dalam jaringan. Untuk itu, saya perlu memberitahu kalian bahwa belajar dengan saya ada ketentuan-ketentuannya yang di sini saya sebut, yaitu kontrak pembelajaran. Apa sih itu kontrak pembelajaran? Kontrak pembelajaran yaitu aturan-aturan yang harus kalian taati ketika kalian belajar dengan saya. Ketika kalian tidak menaati peraturan tersebut, akan berakibat dengan penilaian. Ingat, akibatnya yaitu dengan penilaian. Oke, sebelum kita membahas jauh kontrak pembelajaran, ingat kita berbasis online, yaitu dari yang paling pertama dan paling utama yaitu kalian harus memiliki 2 aplikasi untuk kelancaran pembelajaran kita. Yang pertama yaitu aplikasi WhatsApp yang saya rasa kalian sudah punya semuanya. Kemudian yang kedua yaitu Classroom atau Google Classroom, yang seperti saya ketahui bahwa hampir semua guru telah menginstruksikan kalian untuk memiliki Google Classroom-nya. Di sini saya telah memberikan kode kelas kepada wali kelasnya, silakan join atau bergabung. Kalau tidak bergabung, kalian tidak bisa mengikuti proses pembelajaran karena saya akan lebih banyak menggunakan Classroom dibandingkan WhatsApp. Untuk WhatsApp di sini saya hanya akan menghubungi ketua kelas, yaitu memberikan informasi-informasi penting. Sisanya dalam kegiatan pembelajaran saya akan memanfaatkan fasilitas yaitu Classroom. Nah, untuk yang pertama saya harap kalian sudah mengerjakan semuanya, menginstal aplikasi WhatsApp dan Classroom. Baik, kita masuk ke kontrak pembelajaran. Yang pertama, dalam kontrak pembelajaran penjas ada beberapa hal yang harus kalian ikutin. Yang pertama yaitu sistem pembelajaran. Kemudian yang kedua penilaian. Untuk sistem pembelajaran ada beberapa yang harus kalian taati. Tadi sudah di awal saya jelaskan, yaitu join atau gabung pada Classroom. Semoga kalian sudah join semuanya. Kode kelas silahkan kalian tanyakan ke wali kelasnya. Kemudian, karena kita belajar online, di sini saya harus tahu kalian hadir. Karena kita tidak bertatap muka, saya sulit mengontrol kalian. Jadi kalian harus melakukan pengisian absensi terlebih dahulu. Di sini akan saya siapkan formatnya berupa Google Formulir untuk pengisian absen di setiap kelasnya. Ingat, isi absen hanya saya beri waktu 5 menit. Artinya kalau kita masuk 10.30, absen yang paling terakhir saya terima yaitu 10.35. Terkecuali ada beberapa kendala-kendala yang menurut saya masuk logika dan bisa saya maklumin. Sisanya tidak bisa saya ikutkan kelas pada hari itu.
Berikutnya yaitu mengikuti semua kegiatan pembelajaran. Karena kegiatan pembelajaran kita dari Classroom, saya harap kalian mengikuti, wajib mengikuti. Karena kalau tidak mengikuti, kalian akan ketinggalan. Di sini keaktifan kalian, perhatian kalian dalam mengikuti setiap harinya. Karena kalian tidak dicek gurunya secara langsung, hanya melalui via WhatsApp ataupun via Classroom. Jadi perhatikan, kemudian ada perhatian kalian untuk mengikuti semua kegiatan pembelajaran yang muaranya nanti kalian di penilaian. Berikutnya yaitu mengumpulkan semua tugas-tugas yang diberikan. Akan ada beberapa tugas, baik itu membaca, baik itu melihat video, baik itu membuat video ataupun bentuk lainnya akan diberikan. Untuk penginformasian tugas nanti bisa saya share lewat WA maupun share lewat Classroom. Berikutnya kontrak pembelajaran yang kedua yaitu penilaian. Baik, untuk penilaian ada 3 di sini yang saya nilai. Yang pertama yaitu penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian keterampilan, yang terakhir yaitu penilaian sikap. Untuk penilaian pengetahuan, karena kita tidak bisa bertatap muka langsung, di sini akan saya berikan yaitu semacam kuis. Nanti akan saya berikan soal kuisnya, kemudian kalian mengerjakan dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk penginformasian penilaian pengetahuan akan saya share, lagi-lagi akan saya share di Google Classroom. Berikutnya ada penilaian keterampilan. Karena ini materi penjas, tidak akan terlepas dengan materi keterampilan. Nah, bagaimana ini penilaian keterampilannya kalau kita tidak bertatap muka? Baik, untuk penilaian keterampilannya, kita memanfaatkan media HP. Kalian HP-nya canggih-canggih semua. Jadi di sini setelah saya memberikan materi, akan ada penilaian. Salah satunya yaitu keterampilan. Di sini saya akan menuntut kalian banyak untuk membuat video gerak olahraga. Nanti akan saya tentukan berapa durasinya. Ini untuk penilaian keterampilan. Yang terakhir yaitu penilaian sikap. Ini sangat penting sekali bagi saya, penilaian sikap. Percuma saja nilainya pengetahuan tinggi, kemudian penilaian keterampilan tinggi, namun sikapnya tidak mencerminkan seorang peserta didik. Otomatis di sini penilaian sikapnya akan saya buat rendah. Ingat, penilaian sikap itu minimal nilainya B. Kalau C artinya kalian tidak naik kelas. Nah, jadi harus hati-hati dalam bersikap. Untuk penilaian sikap, karena kita online, di sini yang saya cek yaitu kehadiran setiap kita pembelajaran, absensi, kemudian saat pengumpulan tugas. Apabila ketiga penilaian ini, baik penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap, tidak kalian penuhi, maka kalian akan remedial atau melakukan pengulangan. Berapa sih KKM Penjas? KKM Penjas yaitu minimal 75. Akan saya berikan 75. Baik itu pengetahuan maupun keterampilan. Ingat 75. Kurang dari itu artinya kalian tidak tuntas. Baik, selanjutnya di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai Google Classroom agar kalian lebih paham sedikit. Kenapa saya jelaskan ini demi kelancaran pembelajaran kita. Oke, ini kelas terdahulu yang telah saya buat. Semoga kalian bisa mempelajari dengan efektif. Semoga dengan kalian belajar video ini, kalian bisa menggunakan Classroom dengan baik. Oke, yang pertama Google Classroom ini kalian harus online HP-nya. Kalau tidak online, kalian tidak akan bisa masuk ke Google Classroom-nya. Ini merupakan bentuk tampilan di laptop Google Classroom. Yang pertama di atas ada forum, kemudian ada tugas kelas, kemudian anggota. Baik,
Saya lanjutkan kembali, tadi terpotong videonya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penggunaan Google Classroom. Yang pertama, yaitu ada bagian-bagian. Ada forum, kemudian ada tugas kelas, kemudian di sini ada anggota, dan yang terakhir yaitu ada penilaian atau nilainya. Yang pertama kita akan membahas mengenai forum. Nanti di HP kalian ada versi bahasa Inggrisnya, forum, classwork, ataupun anggota. Kemudian untuk forum di sini yaitu gunanya dan yang harus kalian pahamin untuk forum yaitu di sini untuk penginformasian atau untuk komunikasi antara guru dengan siswanya. Ini seperti kalian ketahui, di sini saya telah melakukan informasi-informasi kepada siswa terdahulu yang menggunakan Google Classroom. Oke, ini beberapa informasi yang saya berikan kepada kelas terdahulu. Itu untuk forum. Kemudian untuk tugas kelas. Untuk tugas kelas di sini ada berbagai hal yang bisa kalian lihat. Kalau di tempat saya, di sini ada ujian atau kuis yang untuk penilaian pengetahuan, kemudian bisa untuk keterampilan, kemudian di sini akan saya share juga materi kelompok atau materi, karena ini kelas terdahulu saya buat masih materi kelompok, nanti akan saya buat di kelas kalian masing-masing materinya bisa saya share itu video maupun saya share berupa buku. Kemudian di sini ada buku ajar atau buku yang akan kita pakai. Jadi kalian melihat semuanya, yaitu setelah kalian dapat informasi di forum ini tadi, kalian melihat semua tugasnya yaitu di tugas kelas. Yang pertama untuk kalian ketahui, untuk buku ajar dulu. Misalkan saya sudah mengupload buku ajarnya. Di sini buku ajarnya berupa file PDF. Baik, itu untuk buku ajarnya. Kemudian kembali lagi di tugas kelas. Untuk berikutnya yaitu setelah saya berikan materi, kemudian untuk bentuk ujian. Di sini bentuk ujian pengetahuan yaitu saya buatkan Google Formulir. Kalian mengisi saja untuk bentuk-bentuk ujiannya. Untuk ujian di sini yaitu masih ujian pengetahuan yang bisa saya contohkan ke kalian. Ini yaitu Google Formulir. Nantinya kalian akan mengirimkan tugasnya yaitu baik dalam bentuk pengetahuan maupun dalam bentuk keterampilan. Baik, di sini yaitu ada menu anggota. Ini artinya keikutsertaan kalian, yaitu nama-nama siswa yang tergabung di kelas. Saya minta untuk nama-namanya, emailnya, ataupun apapun itu, yang pertama sertakan foto aslinya, kemudian sesuaikan dengan nama aslinya. Kalau tidak bisa, minimal fotonya harus sesuai. Ini memudahkan saya untuk mengecek. Jadi bisa disimpulkan di dalam Google Classroom itu ada 3 kalau di HP menu, kalau di laptop itu ada 4, ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, dan ada nilai. Semoga kalian bisa memanfaatkan video ini untuk kalian belajar mengenai Google Classroom, terutama dalam pembelajaran penjas. Baik, itu sedikit pengantar dari saya. Semoga kalian sudah paham semua untuk kontrak pembelajaran dari awal sampai selesai. Baik itu penggunaan aplikasinya, saya harap kalian sudah paham semuanya. Baik, untuk terakhir kali sebelum saya tutup video ini, tadi di awal sudah saya sampaikan ada kontrak pembelajaran. Kontrak pembelajaran itu harus kalian taati, Ketika kalian tidak menaati, berarti ada yang membuat saya kecewa. Ketika kecewa, artinya penilaian kalian akan berkurang. Ingat, nilai kalian di saya yaitu A, yang merubah nilai tersebut adalah kalian.
tergantung kalian mengumpulkan tugas atau tidak, mengerjakan yang saya suruh atau tidak, dan sikap kalian. Selamat belajar, selalu semangat, karena kesuksesan ada di tanganmu. Demikian video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di video untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih.